Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. 2.000 lebih pelamar CASN P3K Kota Semarang jalani tes seleksi kompetensi. Gerindra Kota Semarang siap menangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Bangun Desa Cerdas, tim PPKO DPM FIK Udinus jalani visitasi. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Sebanyak 2.182 pelamar CASN P3K di Kota Semarang jalani tes seleksi kompetensi. Salah satu lokasi tes adalah di Universitas Dianuswantoro Semarang yang menjadi titik lokasi tes CAT bagi 1.945 pelamar. Para peserta akan menjalani tes untuk mengisi 698 formasi P3K tahun 2023 di Kota Semarang. Pelaksanaan tes seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara CASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Kota Semarang tahun 2023 ini digelar selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 23 November tahun ini. Di mana seleksi dimulai pada Selasa siang di Universitas Dianuswantoro Semarang. Selain di Udinus, pelaksanaan tes CAT juga digelar di sejumlah titik lokasi, seperti di Kedubes RI Osaka, Jepang, dan titik lokasi lainnya. Dari total pelamar yang lolos seleksi administrasi, sejumlah 2.182 pelamar. Sebanyak 1.945 pelamar mengikuti tes di Universitas Dianuswantoro Semarang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Joko Hartono, yang meninjau langsung pelaksanaan tes di Udinus, semua soal berasal dari BKN, dengan waktu mengerjakan selama 120 menit. Untuk tes seleksi kompetensi P3K ini sendiri, nantinya untuk mengisi 698 formasi. Joko Hartono juga berharap para peserta dapat percaya dengan dirinya sendiri dan tidak tergiur dengan janji-janji seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan sebagai ASN P3K. Formasinya belum CPNS tapi masih P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami adalah sebanyak 698 orang, terdiri dari tenaga fungsional guru sebanyak 420, kemudian tenaga fungsional tenaga kesehatan sebanyak 247 dan tenaga teknis atau administratif sebanyak 31. Dari jumlah pelamar yang total 2.975 setelah dilakukan seleksi administratif yang tidak memenuhi syarat administratif sebanyak 793, yang memenuhi administratif sebanyak 2.182. Jadi 2.182 ini kita lakukan seleksi tidak hanya di Kota Semarang, namun seleksinya hari ini diserahkan kepada masing-masing personil. Tidak harus datang ke Semarang. Bahkan ada satu peserta yang seleksinya dilakukan di Kedubes Jepang ya, di Osaka. Ada juga di sana satu orang. Para peserta terlihat antusias menjalani tahapan tes ini dengan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk keamanan dan kelancaran pelaksanaan tes, saat akan memasuki ruangan tes, para peserta harus menjalani sejumlah pemeriksaan dari petugas, seperti pemeriksaan administrasi hingga body checking, untuk memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan tes. Di antara materi tes sendiri meliputi tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan. Sementara itu, sebanyak 359 pelamar calon aparatur sipil negara CASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Tegal jalani tes seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test atau CAT di Universitas Dianuswantoro Semarang.
Mereka akan memperebutkan 182 formasi untuk guru dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan tes seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Tegal tahun 2023 ini digelar Senin siang di Universitas Dianuswantoro Semarang. Tes diikuti oleh 359 pelamar yang telah lolos pada tahap seleksi administrasi. Para peserta terlihat antusias menjalani tahapan tes ini dengan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk keamanan dan kelancaran pelaksanaan tes, saat akan memasuki ruangan tes, para peserta harus menjalani sejumlah pemeriksaan dari petugas, seperti pemeriksaan administrasi hingga body checking, untuk memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan tes. Sekda Kota Tegal, Dr. Agus Dwi Sulistiantono, yang memberikan pengarahan dan memantau secara langsung jalannya tes berharap yang lolos menjadi P3K nantinya tidak hanya sekedar pintar, namun juga mempunyai mental kuat dan bermoral, sehingga akan dapat menjadi pelayan masyarakat secara baik. Selain itu, Sekda juga mengingatkan supaya peserta tes tidak tergiur dengan penipuan-penipuan berkedok bisa meloloskan jadi ASN P3K. Pendidikan ini akan menjadi tumpuan supaya kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, karena pentingnya dua sektor tersebut, saya berharap saudara-saudara yang nantinya lolos seleksi P3K kali ini tidak hanya pintar di pengetahuannya saja, tapi juga mental dan moralnya. Kita membutuhkan ASN Kota Tegal yang dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan dapat dipercaya serta tulus dengan sepenuh hati melayani masyarakat. Karena pada hakikatnya seluruh ASN adalah pelayan bagi masyarakat. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta sekalian, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh peserta seleksi untuk tidak tergiur dengan rayuan maupun iming-iming dari pihak manapun yang tidak bertanggung jawab yang dapat meloloskan saudara-saudara sebagai P3K dengan imbalan uang maupun sejenisnya. Formasi yang dibutuhkan CASN P3K di Kota Tegal sendiri mencapai 182 formasi untuk guru dan tenaga kesehatan, di mana guru sejumlah 89 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 93 formasi. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono Haryono memastikan, pada tes CAT ini semuanya berlangsung secara transparan, termasuk hasil scoringnya yang disiarkan live melalui YouTube di channel BKN Kanrek 1 Yogyakarta. Anda tidak perlu stres, tidak perlu cemas, karena yang Anda sudah kerjakan itu tetap tersimpan di sistem kita. Dan waktunya berhenti otomatis, sehingga nanti ketika akan memulai itu dengan waktu yang terusan tadi. Jadi Anda tidak akan kehilangan waktu. Jadi kalau ada masalah, acungkan tangan dan tidak usah stres atau tidak usah khawatir kalau jawabannya hilang atau mungkin waktunya hilang, tidak ada. Sistem CAT sudah dibangun sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa cepat, akuntabel dan transparan. Selain Sekda, sejumlah anggota DPRD Kota Tegal juga turut mengawal langsung pelaksanaan tes CASN P3K Kota Tegal di Udinus. Dari Udinus, Tutuk Carita, Andika melaporkan. Pemirsa, Kabar Jawa Tengah akan lanjut dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya Gerindra Kota Semarang siap menangkan Prabowo Gibran 1 putaran sesaat lagi.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Begi. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Latulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Begi. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Partai Gerindra Kota Semarang gelar konsolidasi kader untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dan juga calon legislatif. Dalam konsolidasi ini, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah optimis Prabowo Gibran menang di Kota Semarang dan legislatif naik 100% atau 12 kursi. Konsolidasi Partai Gerindra Kota Semarang ini digelar Minggu siang di Legasi Convention Semarang. Dalam konsolidasi ini, ribuan kader Partai Gerindra hadir dengan membawa sejumlah poster akan optimisme kemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kader dari 177 ranting dan pengurus kecamatan tersebut mengaku siap memenangkan Partai Gerindra khususnya di Kota Semarang dengan target kursi di DPRD Kota Semarang 2 kali lipat dari tahun ini. Berbagai strategi menurut Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono telah disiapkan partainya, termasuk menyiapkan para saksi di tiap TPS. Ya, saya kira gini, untuk instrumen pemenangan Prabowo Gibran ini lumayan di Jawa Tengah. Kenapa? Yang pertama, Partai Gerindra sendiri jauh lebih solid dibandingkan yang lalu-lalu. Pasukan kita lebih solid, lebih semangat, itu satu. Jadi faktor Gerindra itu adalah faktor yang kita bisa gerakkan, karena memang kita semua yang bangun mesinnya, kita bangun, kita konsolidasi, kita pastikan semua kader kita ada di semua TPS siap untuk memenangkan dan mengkampanyekan Pak Prabowo. Itu poin pertama. Yang kedua, Koalisi Indonesia Maju terdiri dari 9 partai. Nah, kita sudah bersepakat bahwa koalisi ini akan dibawa sampai ke ranah TPS, yang artinya apa? Semua caleg akan mengkampanyekan dirinya dan Prabowo Gibran. Maka dibandingkan koalisi yang lain, saya kira Koalisi Indonesia Maju memiliki competitive advantage dengan jumlah partai koalisi yang lebih banyak, artinya calegnya lebih banyak, jurkamnya lebih banyak. Itu poin kedua. Yang ketiga, faktor Mas Gibran sendiri itu adalah juga bonus karena Mas Gibran berasal dari Jawa Tengah, anaknya Pak Jokowi, dan juga saya kira cukup populer dan juga disukai di Jawa Tengah.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, optimis partainya di Kota Semarang akan memperoleh 12 kursi di parlemen dan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ya, ini kan sebuah harapan, motivasi untuk kita semua bahwa kita ini tampaknya sudah yakin bahwa besok tahun 2024 kita bisa menang 1 putaran untuk pilpresnya dan untuk partainya kita juga bisa menang di Kota Semarang. Targetnya berapa, Pak? Targetnya kita 100%, jadi dari 6 ke 12 kursi. Selain telah menyiapkan saksi di tiap TPS, Partai Gerindra mengaku akan terus melakukan konsolidasi internal guna menjaring pemilih. Gerindra juga akan menerjunkan tim jaring pemilih di setiap titik dengan pendekatan ke warga secara langsung. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Kami beralih ke informasi lain. PT PLN Persero berkomitmen mendorong peningkatan ekonomi di sektor UMKM. Komitmen tersebut salah satunya lewat promo diskon tambah daya PLN dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya berpengaruh atas produktivitas pengusaha konveksi yang semakin meningkat. Ucan, pemilik usaha Enggar Konveksi yang tinggal di Maguwo, Wonocatur, Kabupaten Bantul, menyadari daya listrik di tempat usahanya tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan peralatan jahit miliknya. Seiring bertambahnya pesanan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya, membuat ia harus menambah kapasitas produksi pada usaha konveksinya, dan tentu bertambah pula energi listrik yang ia butuhkan. Mengetahui adanya promo diskon tambah daya Hari Listrik Nasional untuk semua golongan tarif, tambah daya sampai 7.700 volt ampere hanya dengan Rp271.023 tanpa banyak pertimbangan, Ucan segera mengakses aplikasi PLN Mobile dan melakukan permohonan penambahan daya dari 900 volt ampere menjadi 5.500 volt ampere. Ucan menyampaikan bahwa kebutuhan penambahan daya listrik di usaha konveksinya sudah sangat mendesak, terlebih seiring mulai masuknya permintaan pembuatan seragam sekolah. Kalau awal masih daya 950, jadi sering jeglek nggak kuat gitu loh Mas, kalau buat mesin banyak kayak gini, jadi kurang maksimal. Ya terkendala banget Mas. Apalagi kalau pas musim banyak pesanan gitu, jadi bisa mundur-mundur gitu Mas. Harapannya ya semoga produksi bisa jadi maksimal sama daya listrik dari PLN bisa menambah, jadi nggak sering ada mati listrik. Bagi konsumen PLN, promo kali ini syaratnya cukup mudah. Karena pelanggan hanya perlu membeli token listrik minimal Rp50.000 bagi pelanggan prabayar, atau melunasi tagihan listrik bulan ini bagi pelanggan pasca bayar. Promo ini berlangsung hingga 30 November 2023. Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile dan juga melakukan transaksi minimal melunasi tagihan ataupun membeli token listrik. Selanjutnya, pelanggan dapat membuka kembali aplikasi PLN Mobile dan juga melakukan klik poster promo HLN. Kemudian dapat mengeklaim voucher untuk melakukan proses tambah daya ataupun perubahan daya. Otomatis harganya akan berubah menyesuaikan dengan program promo Rp271.023. Dari Bantul, Yogyakarta, Restu Indah melaporkan. Pemirsa, Kabar Jawa Tengah akan kembali dengan beragam informasi lainnya, di antaranya bangun desa cerdas. Tim PPKO DPM FIK Udinus jalani visitasi sesaat lagi.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera.
Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Bangun Desa Cerdas Loram Wetan, tim PPKO DPM FIK Udinus jalani visitasi oleh Kemendikbudristek. Melalui programnya, tim PPKO DPM FIK ingin turut meningkatkan kompetensi warga. Tim PPKO DPM FIK Udinus menjalani visitasi oleh tim reviewer PPKO Kemendikbudristek di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus pada Sabtu siang. Pada kegiatan ini, tim PPKO DPM FIK Udinus didampingi secara langsung oleh Wakil Dekan FIK Ahmad Zainul Fanani, beserta dosen pendamping Filmada Oki Saputra. Pada visitasi ini, reviewer melakukan peninjauan kepada pemerintah dan warga setempat terhadap program yang dijalankan oleh tim PPKO DPM FIK Udinus, di antaranya 6 pojok literasi, yakni pojok literasi lingkungan, grafis, marketing, dan keuangan, informasi, leadership, dan kesehatan. Para reviewer juga turut mencoba aplikasi Mulsa atau multifungsi desa yang dikembangkan oleh tim PPKO DPM FIK Udinus mengenai layanan administrasi bagi masyarakat. Selain itu, para reviewer diajak untuk menyaksikan demplot tanaman toga milik warga yang diinisiasi tim PPKO DPM FIK. Ketua tim PPKO DPM FIK Udinus, Gading Chandra mengatakan bahwa seluruh program telah terlaksana dengan baik dan diikuti secara antusias oleh para warga. Antusias dari masyarakat sangat semangat untuk mengikuti kegiatan yang kami laksanakan karena target-target dari masyarakat yang kami sasarkan itu beragam dari mulai IPNU, kemudian IPPNU, kemudian Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kemudian masyarakat setempat lainnya yang memiliki potensi-potensi untuk bisa dikembangkan melalui pembelajaran di pojok literasi. Harapan dari terselenggaranya program ini terkhusus pembelajaran rutin pojok literasi, harapannya setiap pengetahuan, setiap apa yang potensi dari masyarakat Desa Loram Wetan memiliki bisa berguna, bisa menjadi suatu inovasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dari program yang sudah kami jalankan, kami berharap SDM di Desa Loram Wetan menjadi lebih unggul dan harapan kami adalah Desa Loram Wetan menjadi desa mandiri yang berkelanjutan. Tim reviewer PPKO Kemendikbudristek Dr. Miftahus Sirotul Haq memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan tim PPKO DPM FIK Udinus. Ia menilai hadirnya tim PPKO DPM FIK Udinus dapat turut membangun Desa Loram Wetan. Hari ini saya melihat satu hal yang luar biasa yang telah dikontribusikan mahasiswa Udinus di desa ini, tepatnya di Desa Loram Wetan. Di sini yang tadinya masyarakat masih terpecah belah dalam hal literasi, kemudian kegiatan penataan lingkungan, dan khususnya dalam hal pendataan. Ternyata hadirnya mahasiswa yang berkegiatan dalam rangka PPK Ormawa ini mampu untuk pertama
menyatukan masyarakat dalam hal bahwa kami bisa bersama-sama membangun desa. Yang kedua, membangun kemesraan atau keintiman dengan masyarakat, sehingga seluruh kegiatan yang tadinya tercerai-berai di desa ini ternyata mampu disinergikan berkat hadirnya mahasiswa. Dan yang ketiga, dalam hal ini juga mahasiswa Udinus memiliki etika yang luar biasa, karena hari ini saya menemukan tidak ada komentar negatif mengenai hadirnya mahasiswa di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal langkah baru bagaimana mahasiswa mendekat ke masyarakat, dan setelah itu dilanjutkan oleh peran perguruan tinggi bagaimana melanjutkan program ini agar apa yang telah diawali oleh mahasiswa mampu diakhiri dengan luar biasa oleh peran perguruan tinggi. Dari Kudus, Melsa Fiori melaporkan. Peringati Hari Ayah Nasional, ratusan siswa TK dan SD di Kota Semarang ikuti lomba mewarnai gambar yang digelar Sisingamangaraja Guest House Semarang. Dengan didampingi orang tua masing-masing, peserta berusaha membubuhkan pensil warnanya untuk menghasilkan gambar terbaik. Seperti apa? Berikut beritanya sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azahra dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Hari Ayah Nasional memang telah berlalu, yakni diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Meski demikian, momentum Hari Ayah diperingati oleh masyarakat, salah satunya Sisingamangaraja Guest House Semarang, yang menggelar lomba mewarnai gambar untuk siswa TK dan SD. Diawali dengan perform tari oleh sejumlah siswa, ratusan peserta pun antusias mengikuti jalannya lomba. Didampingi para orang tua secara teliti dan detail, mereka melakukan coret-coret di kertas bergambar untuk menghasilkan gambar yang menarik dan indah. Tak jarang dari mereka yang harus dibimbing orang tuanya secara tekun. Menurut manajer SGH Semarang Tatang Pratikno, pihaknya sengaja membuat lomba mewarnai untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ayah maupun ayah terhadap anak-anaknya. Ini kita mengusung konsep Hari Ayah. Jadi kebetulan kan kebetulan bulan November itu sendiri kan bertepatan dengan Hari Ayah. Itu kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau untuk kegiatan yang hari ini lomba mewarnai. Lomba mewarnai itu kita dibagi dua kategori, ada kategori TK dan kategori SD. Ya, besar harapannya sih sebetulnya kembali lagi untuk adik-adik yang ada di sini untuk bisa lebih mengeksplor lagi apa yang bisa menjadi kekuatan mereka gitu, untuk mengeksplor, oh aku bisa punya sesuatu yang nanti kedepannya bisa menjadi hobi atau passion mereka. Sementara itu bagi Agus, ayah dari salah satu peserta lomba mewarnai, mengaku terharu dan senang dengan adanya peringatan Hari Ayah ini. Menurutnya, peringatan ini menunjukkan diakuinya peran ayah dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ini kan pertama kali ikut, Mas. Dia juga antusias, pengen ayahnya ikut, pengen didampingi ayahnya gitu. Ya seneng, Mas. Biasanya kan nggak ada dulunya, sekarang ada gitu. Berarti memang ayah juga dianggap ada untuk anak-anak gitu. Momentum Hari Ayah sendiri biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menunjukkan simpati dan kasih sayang kepada ayah mereka. Selain itu, momentum Hari Ayah juga menjadi ajang untuk menunjukkan peran ayah di dalam keluarga. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.